Hari ini kita akan membahas apa yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pernah gak sih kamu kepikiran pas tahu kalau harga barang tiba-tiba naik? Atau sebaliknya, harga barang tiba-tiba diskon besar-besaran? Atau pas kamu belanja di mall, lihat diskon baju langsung diborong? Nah, ternyata semua itu bukan sulap, bukan sihir, tapi karena ada permintaan dan penawaran yang saling tarik-menarik di pasar. Dua konsep penting dalam ekonomi yang menentukan harga keseimbangan di pasar. Nah, dua-duanya sama-sama penting. Kalau pembeli banyak tapi barang sedikit, harga bisa melonjak. Tapi, kalau barang kebanyakan dan yang beli sedikit, harga bisa anjlok. Kali ini, kita akan bahas bagaimana harga bisa terbentuk dari faktor permintaan dan juga penawaran. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama, kita akan membahas permintaan dan kurvanya. Kalian pernah nggak pengen beli sesuatu, tapi harganya tuh mahal banget? Apa yang bikin harganya jadi mahal banget sih? Itu adalah salah satu contoh dari konsep penting di ekonomi, yaitu permintaan. Apa itu permintaan? Mari kita bahas. Pengertian tentang permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Biasanya, semakin rendah harganya, akan semakin tinggi permintaannya, dan sebaliknya. Permintaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga barang itu sendiri, merupakan faktor paling utama yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, jika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Yang kedua, ada harga barang lain yang terkait. Permintaan suatu barang itu juga dapat dipengaruhi oleh harga barang lain yang berkaitan, yaitu ada barang substitusi atau barang pengganti. Jika harga barang pengganti naik, maka permintaan barang tersebut akan naik. Contoh, apabila harga kopi naik, maka permintaan teh akan naik. Lalu selanjutnya ada barang komplementer atau barang pelengkap. Jika harga barang pelengkap naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Contohnya, apabila harga BBM naik, maka permintaan akan motor atau mobil akan turun. Lalu yang ketiga ada tingkat pendapatan. Ketika pendapatan konsumen meningkat, daya beli juga meningkat, sehingga permintaan terhadap barang normal bertambah. Namun, untuk barang inferior, permintaannya justru menurun ketika pendapatan naik. Lalu, yang keempat ada selera. Selera atau preferensi konsumen berubah karena tren, mode, iklan, atau budaya. Jika masyarakat lebih menyukai suatu produk, maka permintaan terhadap produk tersebut meningkat. Lalu yang terakhir ada ekspektasi masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga akan naik, mereka cenderung membeli sekarang. Sebaliknya, jika mengira harga akan turun, mereka menunda pembeliannya. Contoh, apabila dalam beberapa tahun emas akan naik, maka konsumen akan segera membelinya dari sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas kurva permintaan. Di sini, aku akan jelasin dua, yaitu pergerakan kurva dan pergeseran kurva. Pergerakan kurva itu dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu harga barang itu sendiri. Sebagai contoh pergerakan kurva, kita asumsikan harga es teh. Awalnya, harga es teh 3.000, dan dalam satu hari terjual 100 pieces. Lalu, harga es teh dinaikkan menjadi 4.000, dan dalam sehari hanya terjual 80 pieces. Nah, kita buat kurvanya. Nah, kurva pergerakan permintaan akan berbentuk seperti ini. Jadi, yang dimaksud kurva pergerakan adalah perubahan posisi dari satu titik ke titik lain pada kurva yang sama. Kurva ini menggambarkan hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, kita bahas pergeseran kurva. Pergeseran kurva dipengaruhi oleh faktor-faktor lain kecuali harga barang itu sendiri. Agar lebih mudah, kita ambil satu faktor sebagai contoh, yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat naik, akibatnya pada harga es krim 10.000,
masyarakat kini meminta atau membeli 20 unit, padahal sebelumnya hanya 15 unit. Kita buat kurvanya. Kurva pergeseran permintaan berbentuk seperti ini. Jadi, yang dimaksud kurva pergeseran adalah perubahan posisi kurvanya antara ke kiri atau ke kanan. Kurva ini menggambarkan increase in demand, yaitu ketika pada harga yang sama, konsumen bersedia membeli lebih banyak barang. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu penawaran. Baik, selanjutnya di bagian ini kita akan membahas mengenai kurva penawaran pada keseimbangan pasar. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak produsen yang mau menjual barangnya. Dan sebaliknya, ketika harganya itu turun, maka barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Yang kedua, hukum penawaran. Menurut hukum penawaran, jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Hal ini diasumsikan pada faktor lain yang dianggap tetap atau ceteris paribus seperti teknologi, biaya produksi, dan jumlah produsen. Lalu kenapa hukum penawaran bersifat seperti ini? Karena ketika harga suatu barang itu meningkat atau naik, maka produsen selalu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara meningkatkan penawarannya. Dan sebaliknya, ketika harga suatu barang itu turun, maka produsen tidak ingin mengalami kerugian, sehingga dia akan menurunkan jumlah penawarannya. Yang ketiga yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga atau price dan jumlah barang yang ditawarkan atau quantity oleh produsen. Nah, ciri-ciri kurva penawaran yaitu mempunyai kemiringan positif, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas, dan menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sekarang kita akan belajar menggambar kurva penawaran. Mari perhatikan kasus berikut ini. Kasus pertama, misalkan tepung itu memiliki kondisi semula pada tingkat harga 6.000 dan kuantitas sebanyak 40. Mari kita menggambar kurvanya, yaitu menggambar sumbu datar dan sumbu tegak. Kita juga menggambarkan garis miring yang nantinya menandakan supply dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu kita beri simbol di sumbu mendatar, yaitu H menandakan kuantitas, di sumbu tegak P yang menandakan price atau harga, dan di sumbu miring yaitu S atau supply. Lalu di kasus pertama yaitu harganya pada tingkat 6.000 dan kuantitasnya pada tingkat 40. Lalu kita gambar garis bantu untuk menentukan titik keseimbangannya. Garis bantu sudah terbentuk, lalu kita beri tanda A sebagai titik keseimbangan pada kasus pertama. Lalu di kasus kedua, tepung memiliki kondisi peningkatan harga yang menyebabkan kuantitas bertambah, yaitu P 8.000 dan H 60. Mulanya kita tentukan harganya dahulu 8.000 dan kuantitasnya sebanyak 60. Lalu kita buat garis bantu lagi untuk menentukan titik keseimbangan yang kedua. Ketika sudah terbentuk, maka kita beri tanda B sebagai titik keseimbangan harga yang kedua setelah adanya peningkatan harga dan peningkatan kuantitas. Lalu di kasus ketiga, tepung memiliki kondisi penurunan harga yang menyebabkan kuantitasnya juga ikut berkurang, yaitu pada tingkat harga 4.000 dan kuantitas 20. Lalu kita tuliskan lagi price-nya 4.000 dan kuantitasnya sebanyak 20. Karena harganya menurun, berarti kuantitasnya ikut menurun. Lalu kita buat garis bantu lagi untuk menentukan keseimbangan yang baru. Jika sudah terbentuk, maka kita beri tanda C
sebagai titik keseimbangan ketiga. Berikut adalah gambar dari kurva penawaran. Ketika harganya meningkat, maka penawarannya ikut meningkat, dan ketika harganya kembali turun, maka penawarannya juga akan ikut turun atau berkurang. Oke, sekarang kalian sudah paham mengenai materi kurva penawaran. Saatnya melanjutkan pada materi keseimbangan pasar. Nah, kalau sebelumnya kita tadi sudah membahas tentang permintaan dan penawaran, sekarang kita akan lanjut ke scan berikutnya, yaitu mengenai keseimbangan harga. Apa sih keseimbangan harga itu? Yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Titik keseimbangan ini merupakan harga dan jumlah barang yang terbentuk secara alami di pasar tanpa ada kelebihan atau kekurangan barang. Nah, misalkan dalam kasus ini, tepung memiliki kondisi semula kami analogikan sebagai angka 1, P-nya sebesar 6.000 dan H-nya 40. Kita membuat garis H secara horizontal dan secara vertikal kita membuat garis P. Nah, untuk kondisinya terlebih dahulu kita membuat kurva supply dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu kita berikan logo S1 dan kita membuat kurva demand dari kanan bawah ke kiri atas dan kita berikan D1. Kemudian ada garis bantu yang menunjukkan angka 6.000 untuk P-nya dan garis bantu untuk menunjukkan angka 40 untuk kuantitinya. Dan kita temukan equilibrium yang pertama. Kalau harga turun menjadi 6.000, pembeli jadi banyak, tetapi pedagang tidak menjual banyak barangnya, akibatnya terjadi kekurangan barang atau shortage. Kemudian kasus kedua yaitu apabila harga naik menjadi 10.000 dan kuantitinya turun menjadi 20. Pertama-tama kita membuat kurva supply untuk supply 2 S2 dan kurva demand untuk D2. Untuk membuat kurva ini sama seperti yang pertama. Kemudian kita berikan garis bantu untuk menunjukkan P sama dengan 10.000 dan garis bantu untuk menunjukkan H sama dengan 20. Dan jangan lupa untuk memberikan tulisan E2 untuk menunjukkan equilibrium 2, yang artinya kalau harga naik menjadi 10.000, pedagang akan ingin menjual lebih banyak barang, tetapi pembeli jadi enggan membeli, terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Nah, kemudian untuk keseimbangan harganya kita temukan di P sama dengan 8.000 dan H-nya sama dengan 30 untuk membuat kurvanya sama persis seperti yang tadi. Terus diberikan garis bantu untuk menunjukkan P sama dengan 8.000 dan garis bantu untuk menunjukkan H sama dengan 30. Dan jangan lupa untuk memberikan equilibrium ketiga, E3. Dapat disimpulkan bahwa harga keseimbangan tepung terjadi pada 8.000 dengan kuantitasnya 30. Penawaran dan permintaan sama besar sehingga pasar berada dalam keadaan seimbang. Nah, tadi kita udah jalan-jalan bareng nih di dunia ekonomi. Dari mengenal permintaan, penawaran, dan akhirnya kita temukan titik temu di keseimbangan harga. Tepat di mana semua pihak sama-sama puas nih. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu lihat harga berubah di pasar, ingat, itu bukan sekedar angka, tapi hasil dari tarik ulur antara manusia, kebutuhan, dan juga keputusan. Disitulah serunya belajar ekonomi. Jadi, kita nggak cuma belajar teori, tapi juga memahami cara dunia bekerja nih. Jangan lupa ya, harga itu bisa berubah, tapi semangat belajarmu harus tetap stabil.